jika misisi ada terkait dengan informasi mengenai yang teman-teman yang 8 bulan tadi itu tidak itu ya, tolong sampaikan kepada kami ya, karena kami juga tuh dari beberapa kasus yang juga kami tangani ya, itu sudah bisa diselesaikan oleh MOM, karena kami juga langsung tegur MOM terkait dengan hal ini, dan kita dan dipanggil juga Pak Bu itu ya, terkait dengan majikannya dan mbaknya itu. Nah jadi artinya kita tidak akan bisa bertindak apapun jika tidak ada report pada kita. Sekali lagi ya, tolong info kepada kita segera. Nah, mungkin Pak bukan dari agennya Pak. Oke. Dan yang bikin job order itu Pak. Yang harus diberitahu Pak. Jadi gini Bu Sisi, segala sesuatu terkait dengan aturan itu sudah tertuang dalam PK, dalam JU, dan dalam akreditasi itu sudah tertuang semuanya. Terkait masalah implementasinya lagi saat ini. Implementasi tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak ada kitanya sendiri itu saling support, saling informasi, saling apa gitu loh. Ya. Jadi artinya gini juga, ya. Kita tidak segan-segan Sisi memanggil agensi, tidak segan-segan. Seperti yang saya katakan pernah ya di acara webinar sebelum ini, saya masih melakukan suspend atau tunda layan kepada salah satu agensi besar di sini. Dia sampai menyatakan saya punya investasi besar Indonesia, bodoh amat saya katakan. Kamu salah kok. Nggak ada urusan sama saya, kamu investasi apa kek. Saya katakan seperti itu ya. Mungkin karena sudah saking kasarnya mungkin saya dengan yang bersangkutan ya, dengan agensi itu gitu loh. Sampai dengan saatnya. Jadi teman-teman semua, misisi semua, Mbak Ami, jangan khawatir. Terkait dengan tolong info pada kita. Ya, kita punya jalur terkait yang khusus dengan MOM terkait dengan masalah-masalah hal ini. Ya. Satu hal, saya pernah juga langsung membantu juga misisi ya. Ada seperti misisi katakan, dia tuh udah dia kerja 6 bulan, dia tidak boleh telepon apa. Kebetulan dia bisa info kepada kita. Kita panggil majikannya, kita panggil agensinya. Nggak ada urusan sama saya panggil itu no problem. Walaupun mungkin dari pihak Singapura nggak memberikan loh sebetulnya. Kan kita kan sebenarnya kan nggak boleh kan manggil majikan kan, karena ada aturannya kan. Tapi saya kan nggak ada masalah bagi saya panggil kok. Dan akhirnya apa saat ini semuanya berjalan dengan baik ya. Tadi sekali lagi tolong bicara teman-teman semua, tolong berani bicara terkait dengan haknya. Itu hak. Kerja juga sebenarnya di PK, kalau teman-teman baca PK baik-baik ya. Ya di PK ya. Nah PK nih, ini permasalahannya banyak juga nih yang nggak dikasih PK-nya atau tidak boleh baca PK atau PK-nya suruh cepet-cepet tanda tangan. Dalam PK dikatakan bahwa teman-teman tuh setiap hari loh ya, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap hari teman-teman harus istirahat 8 jam secara berturut-turut. 8 jam berturut-turut loh. Artinya apa? Itulah waktunya teman-teman tuh untuk tidur. Itu loh. Berani nggak menyuarakan hak itu? Atau jangan-jangan teman-teman baca nggak tahu juga nih di PK-nya itu tertulis. Tiba-tiba main tanda tangan aja. Itu loh sebetulnya. Banyak hal-hal yang sudah diatur sebetulnya. Nah, tapi tadi sekali lagi implementasinya yang mungkin kurang berjalan. Nah, sekali lagi saya terima kasih Misisi udah mengingatkan kembali Mbak Ame, kita kerjasama ya. Mbak Atin semuanya teman-teman harus kerjasama. Kita harus berjabat, kita harus gandeng tangan semuanya nih. Pak. Ya. Ya Pak, jangan bosan diteleponin terus. Perlindungan bagi teman-teman semua yang ada di Singapura. Oke? Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Mbak Ohim. Selamat malam Pak Jibril. Perkenalkan nama saya Rohima. Saya adalah salah satu dari tim konseling di IFN. Tadi kan Bapak mention bahwa KBRI bisa memblacklist majikan dan KBRI ternyata sudah memblacklist sekitar 60 agensi nakal di Singapura. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sistem KBRI memblacklist majikan. Apakah kita boleh memberikan semacam masukan atau rekod, atau bagaimana apakah blacklist bisa terjadi ketika kasusnya masuk ke KBRI atau hanya sekedar pengaduan saja atau bagaimana? Kemudian yang kedua adalah sebenarnya kami membutuhkan nama-nama agensi yang masih istilahnya mempunyai rating yang bagus atau mungkin yang agensi yang telah di blacklist. Karena kita khawatir teman-teman nggak tahu. Karena secara sebenarnya kita
tidak bisa secara mudah mengakses website dari MOM sendiri. Jadi kita nggak tahu apakah agensi yang bagus dan yang lessonnya masih ada atau enggak, kita nggak tahu. Jadi mungkin di sini KBRI bisa menjadi memfasilitasi teman-teman untuk membroadcast atau mungkin mempublikasikan agensi-agensi yang telah di blacklist itu apa aja, kemudian agensi-agensi yang masih atau mungkin yang mempunyai rating yang bagus sehingga teman-teman bisa tahu sebenarnya mereka itu pergi ke agensi yang benar atau tidak. Nah, jadi pertanyaan saya cuman itu saja, Pak. Jadi, dan saya juga tadi setuju dengan Mbak Yanti bahwa sebenarnya permasalahan off-day juga telah terjadi antara pandemi atau tidak pandemi, dan off-day memang sudah menjadi sebuah permasalahan dari sejak dulu. Jadi, ya, terima kasih. Jadi itu pertanyaan saya untuk Pak Devril, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi, saya jawab. Ini terkait dengan apakah bisa kita lakukan blacklist terkait dengan pengaruh segala macam. Silahkan info kepada kami. Silahkan info kepada kami akan pelajari itu terkait dengan pemblacklistan. Ya, blacklist itu tunda layan segala macam. Ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, ini kita akan pelajari semuanya. Kita akan apa? Kita tidak lihat dari satu sisi aja, kita lihat posisi. Ya. Yang kedua, tadi daftarnya gimana? Atau gimana? Saya hanya memberikan tanda-tandanya aja deh. Ya. Kita tuh sudah punya satu sistem yang terintegrasi antara Indonesia dengan Singapura dengan macam-macam kelengkapan negara penempatan. Ya, jika agensi itu di blacklist, dia itu tidak akan bisa melakukan perekrutan secara prosedural loh ya. Saya bicara secara prosedural loh. Dia tidak akan bisa melakukan perekrutan mulai dari Indonesia. Itu aja tandanya deh. Ya, saya tidak akan bisa membuka secara gamblang terkait dengan nama, nggak boleh itu Mbak. Itu karena itu adalah rahasia data negara, kita nggak bisa ya. Ya, sorry ya, bukan apa-apa. Tapi yang pasti begitu. Tidak akan bisa dia proses dari awal. Dari Jakarta dia tidak akan bisa proses sampai dia tutup. Tapi saya sekali lagi saya katakan ini yang prosedural loh ya. Saya tidak bicara dengan orang yang tiba-tiba datang dari Batam. Sulit bagi saya untuk bicara seperti itu. Ya, Mbak Ohim ya, gitu ya. Nah, dan ini kita kembangkan bukan hanya sebelumnya, maaf teman-teman, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu dan belum ya, bahwa saya sebelumnya juga saya di Taiwan, saya kembangkan sistem ini. Ya. Ya, saya di Taiwan, saya juga pernah di Suriah, kita kembangkan sistem ini. Artinya apa? Artinya tidak bisa seseorang atau agensi di blacklist, baik agensi atau P3 yang kita blacklist, dia tidak akan bisa melakukan perekrutan dari Indonesianya secara prosedural. Gitu ya. Oke ya Mbak Him ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.